Oh, Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah sehat. Ini yang hadir 7, nggak apa-apa. 7 anak, mudah-mudahan nanti yang menyusul, yang lain bisa segera menyusul ya, mungkin ada kesibukan lain. Saya ingatkan kembali, kita punya peraturan kelas, akan saya ingatkan kembali. Peraturan kelas di awal semester kemarin, ini aturannya. Nah, ini aturan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, menghidupkan video di awal dan di akhir pembelajaran. Toleransi kehadiran 15 menit. Ini sering kita tidak tepati karena berbagai hal. 3, berpakaian rapi dan sopan. 4, pada waktu materi disampaikan wajib mematikan mikrofon. 5, menghidupkan mikrofon jika akan menjawab pertanyaan atau jika mau bertanya. Dan 6, bisa gunakan chat untuk bertanya. Kira-kira ini masih cocok atau mungkin ada usulan untuk diubah, anak-anak? Masih relevan? Mohon dijawab. Masih relevan kan? Mohon dijawab. Masih ya, kita masih gunakan ini ya. Baik, kita masih ya, yuk bareng-bareng. Duduk, rileks. Ya, semua duduk rileks. Duduk rileks, duduk rileks. Ya, duduk rileks. Kalau Bu Rini Abani tarik nafas sambil memejamkan mata boleh ya. Tarik nafas, kalian tarik ya. Kalian tarik begitu, kemudian nanti dikeluarkan kembali gitu ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Rasakan nafas yang masuk ya, akan melingkup menyebar di seluruh tubuh kita. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Amati perubahan yang ada di perut kita, kembang kempis perut kita masih bisa menghirup udara. Tarik lagi. Keluarkan. Hidung kita anget ya, panas ya. Tarik lagi. Keluarkan. 1 kali lagi. Tarik lagi. Keluarkan. Amati perut kita ya, yang kemasukan udara, seolah-olah udara itu kita sebar ke seluruh bagian tubuh kita. Ya, apa yang dirasakan? Kalian tulis di chat. Sehan fotonya mandek ya, foto ya yang dipasang ya. Yang dirasakan silahkan lihat, ditulis di chat. Yang ingin mengungkapkan perasaannya silahkan. Setelah itu rasanya bagaimana? Yuk, ngobrol aja nggak apa-apa. Yang dirasakan apa setelah? Oh, Agus mempunyai masalah lambung ternyata ya. Agus mempunyai masalah lambung. Saya Hah? Gimana rasanya? emang agak susah kalau mau narik napas. Kenapa? Untuk asam lambung. Oh, asam lambung. Ini siapa ya yang asam lambung? Awinta, pakai Agus Setiawan di HP-nya Ibu. Oh, nama Agus Setiawan itu Awinta. Nah, sekarang coba isi ini, Bu Rini, isi perasaanmu hari ini ya. Kalian pilih ya perasaanmu hari ini apa. Bu Rini taruh di chat ya. Kita lanjutkan tentang data statistika. Itu data statistik adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka ya. Dalam bentuk angka itu data statistik. Nah, kalau datum itu angka-angka yang terdapat pada data statistik itu. Jadi, kalau kumpulan itu data statistik. Kalau datum itu satu-satu gitu ya. Datum itu variabel datanya. Data kualitatif merupakan data yang angka-angkanya menyatakan kategori tertentu yang berupa kode dari inisial tertentu. Misalnya data kualitatif itu banyaknya sepatu, ukuran sepatu gitu ya.
sebutan. Misalnya ini, yang merasa bahagia hari ini berapa orang, yang merasa semangat berapa orang, itu data kualitatif. Semangat, bahagia berapa orang. Data kuantitatif misalnya ukuran sepatu, ukuran 36. Nah 36 ini kan ukuran data kuantitatif. 36 itu berapa orang, yang berukuran sepatunya 36, yang berukuran 37 berapa orang, itu data kuantitatif. Nah sekarang kita bedakan, ada istilah lagi yang namanya frekuensi. Ini yang kita akan ketemu dengan istilah-istilah ini ya, frekuensi. Frekuensi itu apa? Bilangan cacah yang menyatakan banyaknya datum yang muncul pada sebuah data. Datanya bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif. Ini data kualitatif atau data kuantitatif di tabel ini? Ayo, nilai itu data kualitatif atau data kuantitatif? Keluar dari room utama nggak apa-apa, keluar dari room utama dulu, kemudian masuk di sini. Silakan masuk di link di sebelahnya, di chat ya, di chat sudah ada linknya. Kelompok 1 linknya itu, kelompok 2 linknya itu. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Ya, masuk ke kelompok masing-masing. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Bu Rini tunggu di kelompoknya masing-masing. Aska masuk di kelompok Aska. Aska masuk di kelompok. Masuk kelompok mana ya? Terus ini tinggal keluar aja gitu, Bu? Ya, masuk. Diklik aja link barunya. Masuk ke link itu. Masuk ke link baru. Aska masuk kelompok 1 ya, Aska. Kelompok 1 itu linknya ini. Aska baru aja terlempar ya kayaknya. Tumbuh iki lah yo. Setelah tumbuh dikurangi sebelum tumbuh ya toh. Jadi 5,4 dikurangi 1,2. This call is now being recorded. Oh. Berarti tumbuhnya lah pirang kan? 4,2 kan? 4,2. Aku bisa menampilkan soalnya 5,4. Berarti nulisnya dia 4,2. Pada hari pertama kedua kecamah bertumbuh 4,2 cm di tempat terang. kecambah tumbuh 4,2 cm di Sudah ya, kembali ke room utama ya. Sudah ya, kan sudah selesai ya. Iya Bu, sudah. Kembali ke room utama yuk. Ya. Dadah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audra Kasdanaila. Ingin mempresentasikan tugas matematika hari ini nomor 1. Oke. Ya. Informasi yang didapat berdasarkan diagram garis di atas adalah 1. Kecambah tumbuh lebih cepat di tempat yang gelap. Dan modus dari tersebut adalah 12. Mediannya 12, terus apa lagi? Tadi modusnya juga 12. Modusnya Ya. juga 12. Yang nomor berikutnya? Yang B, Bu. Ya, pertama caranya bagaimana begitu ya? Median dari data tersebut adalah 50. Caranya bagaimana? Diungkapkan pangkatnya. Ini kan belum urut kan?
Makanya data diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar, Apa saja? kemudian ditemukan nilai. Ya, ditulis mediannya apa, diurutkan, tak bantu nulis apa saja yang paling kecil. 37, 40, 50, 50, 55, 60, 80. Ya, terus langkahnya setelah itu Ditemukan yang di tengah. datanya ada berapa gitu. Jumlah datanya ada 7. Terus yang mana medianya? Ini atau ini? Yang kiri apa yang kanan? Medianya yang Ini. kanan. Yang ini ya, ya, karena di tengah. Ya. Nah, terus lanjut modusnya. Modusnya juga 50. Ya, Yang paling ya. Delapan. ini 1, 2, 3, 4, oh sama 5, berapa? 8 ya? Nah, nah yang di atas rata-rata berarti nilai berapa saja? Nek di atas 78 itu berarti 80, 90, 100 ya? Ada berapa siswa? Ada berapa siswa? 12. Pinter ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dengan caranya masing-masing. Nah, anak-anak sebenarnya ini data, ini tambahkan ya keterangan di sini ya. Untuk data yang seperti ini sebaiknya itu nulisnya gini. Kelihatan nggak tak kecilkan? Nah, sebaiknya ditulis gini loh. Akan lebih mudah. Akan lebih mudah begini. Tak tulis mendatar sana ya. Ini nilai. Ini frekuensi ini turun boleh nilai, terus frekuensinya di sebelah kanan. Ini tak tulis karena posisi tempatnya yang kayak gini, apa di sebelah sana aja ya sih. Tidak apa-apa. Nilainya kan mulai 50 ya, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kalau dulu di kelas 1 kan buat pali loh. Jaret itu 70 jaret siji. 70 nih jaret itu langkahnya seperti itu sebenarnya. Tapi bisa juga langsung dihitung, oh 50-nya ada berapa, ini 1. Ya kan? 1 ya. Terus 60-nya ada berapa? Ini 1, 2, oh 2 yang dapat nilai 60. Yang dapat nilai 70 ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat nilai 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang dapat nilai 90, 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. 4. Yang dapat nilai 100 ada 1. Jumlahnya menyenangkan, bisa ketemu teman, silahkan cerita di chat. Bu ini tunggu sebentar. Di chat sebelah. Bisa ngobrol dengan teman gitu ya. Tolong yang menyenangkan seperti ini diceritakan ke teman-teman yang lain ya, sehingga mereka bisa nanti tertarik untuk mengikuti, menghadiri, bisa ketemu, bisa diskusi begitu ya. Yuk yang lain, Rumah Zida dan Jaki yang di chat, apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Atau mungkin ada masukan, Bu, ini gitu, boleh silakan. Bu, sebaiknya masukan untuk Bu ini pembelajaran hari ini bagaimana, biar kedepannya lebih bagus lagi. Nah, Bu, tapi saya biasa saja ya, tidak apa-apa. Owinta ya, Owinta. Tri Agus Purnomo rasanya biasa saja. Kalau terhadap pembelajaran hari ini bagaimana? Sarannya bagaimana, Tri Agus? Biar agak luar biasa gitu loh, agak biasa. Biar luar biasa. Sarannya apa ya, Tri Agus? Sarannya bagaimana? Biar ada yang terasa
beda begitu, biar menyenangkan, biar jadi luar biasa. Oke, Jaki termasuk Jaki. Bagaimana saran dari pembelajaran kita? Boleh memberi saran? Silakan. Di chat boleh. Chat. Ya, Jaki. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan doa dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Zaki dan teman-teman, anggap teman aja, dan teman-teman guru ini semua. Mudah-mudahan jangan lupa ya di Google Classroom soalnya dikerjakan, kirim ya, ada 5 soal, hanya 5 soal, paling butuh waktu. Kalau kalian tadi paham, insya Allah menyelesaikan soalnya tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan dimanapun ya, karena meskipun saat ini sudah di masyarakat sudah biasa, tetapi masih banyak. Bu Rini kalau boleh cerita, teman Bu Rini kemarin itu SMP, teman SMP seusia Bu Rini itu meninggal hari Senin karena positif COVID. Nah, hari Sabtunya sebelumnya itu bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal hari Sabtu, teman Bu Rini itu meninggal hari Senin. Jadi kita harus tetap protokol kesehatan ya. Jangan sampai lengah sebelum wabah ini memang sudah mendunia, sehingga kita harus selalu waspada, jaga kesehatan, jangan lupa dan selalu berdoa, ikhtiar, bersyukur ya, kita masih diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah untuk semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Izinkan saya untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan pada demonstrasi kontekstual modul 2.1 dan 2.2. Di awal persiapan saya sudah mempersiapkan menti untuk mengetahui perasaan siswa saya. Kemudian sebelumnya juga sudah melalui WA, melalui Jabri untuk mengetahui tipe belajar mereka, apakah tipe visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian pada awal pembelajaran, memang saya sengaja hanya salam, kemudian tidak berdoa di awal. Ternyata siswa saya ketika saya tanya di akhir itu mengingatkan mengingatkan saya untuk mengadakan atau mengawali dengan doa. Artinya bahwa dari kesepakatan itu juga sudah disepakati bareng-bareng, kemudian diingatkan kembali, dan di awal itu doa, siswa juga mengingatkan untuk berdoa di awal pelajaran. Kemudian untuk diskusi segala macam, alhamdulillah sudah bisa berjalan. Siswa merasakan senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman, juga presentasi meskipun ada kendala pada waktu presentasi itu siswa belum bisa share screen, sehingga memang saya bantu mereka mengungkapkan dengan kata-kata, saya bantu dengan menuliskan di Word. Kemudian pada waktu teknik stop agak kesulitannya adalah ketika mereka mengonkan kamera karena mungkin terganggu sinyal sehingga tidak bisa terlihat semua ketika mereka mengonkan kamera, tetapi bisa berjalan dengan baik dan perasaan mereka setelah melakukan teknik stop itu mereka merasa lebih nyaman, lebih bisa fokus begitu relax seperti itu, sehingga alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk diferensiasi yang saya lakukan adalah yang saya terapkan adalah diferensiasi konteks dan diferensiasi proses, karena mereka ada yang tipe bermacam-macam ya, tipe auditori, tipe visual, dan materi saya share juga selain di Google Classroom juga di WA, sehingga yang terkendala dengan
Google Classroom dan terkendala di Meet, Google Meet, mereka bisa tetap mengikuti dan kemudian diakhiri dengan penilaian. Nah, penilaian karena waktunya tidak cukup sehingga penilaian ini sebagai tugas yang bisa dikerjakan setelah saya tutup nanti akan saya cek di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.